Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mama-mama hebat. Masih semangat ya Mah ya, meskipun di siang hari. Oke, pada kesempatan kali ini sesuai dengan permintaan dari mama-mama yang ingin membuat kolam terpal, ingin bagaimana sih caranya membuat kolam dari awal sampai akhir. Baik, pada video kali ini saya ingin mengulas tentang pembuatan kolam dari awal sampai akhir, meskipun tidak dari awal banget ya Ma, karena ini kolamnya sudah setengah jadi, dan ini juga kebetulan suami saya dan kakak saya sedang membuatkan untuk keponakan saya di halaman rumah ibu saya di bagian belakang, di belakang rumah ya Ma ya. Nah ini kolamnya sudah hampir jadi nih Ma, jadi mudah-mudahan sih masih bisa memberikan gambaran kepada mama-mama di rumah. Oke, yang pertama intinya ya Ma ya, langkah pertama yang perlu mama buat, sesuaikan dengan lahan pekarangan yang ada di rumah mama-mama semua. Nanti disesuaikan dengan ukuran kolamnya Ma, ukuran kolamnya berapa. Kebetulan kalau yang ini yang akan saya buat ini adalah ukurannya 2x4 meter sebanyak 2 kolam tuh Ma, berjejer ya. Oke, berjejer. Nah ini yang pertama kali harus mama buat adalah pasangan batu batanya terlebih dahulu. Ini pasangan batu batanya dijadikan sebagai pondasi kolamnya ya Maya. Ini pasangannya 2 pasangan batu bata saja sudah cukup. Nah pasangan batu batanya ukurannya disesuaikan dengan ukuran kolamnya Ma. Kebetulan ukuran kolamnya di sini adalah 2x4, makanya ini juga dibuat 2x4 pasangan batu batanya. Nah tujuannya adalah satu, untuk meratakan dasar kolam. Yang kedua, untuk agar pasangan bambunya nanti tidak langsung menempel di tanah. Kalau misalkan pasangan bambunya nempel di tanah, itu biasanya bambunya akan cepat rusak karena dimakan rayap ya Ma, karena kondisi tanah kan lembab. Nah kayak itu. Nah pada saat mama membuat pasangan batu bata, bagian yang kedua yang mama harus perhatikan adalah memasang pipa pembuangan. Ini pipa pembuangannya juga harus sudah terpasang saat pembuatan dasar pondasinya Ma. Ini pipa pembuangan, ini bagian luarnya, pipa pembuangan bagian luarnya. Kemudian di sini ada pipa pembuangan bagian dalamnya dari dalam. Nah ini terhubung dengan bagian luar ya Ma. Tuh, terhubung. Ini bagian dalamnya, ini bagian luarnya. Oke, kalau sudah terpasang semua pasangan batu batanya, kemudian langkah yang kedua ya Ma ya, mama membuat rangka kolamnya, rangka sisi-sisinya. Ini rangkanya ya Ma ya, rangka sisi-sisi kolamnya itu terbuat dari bambu juga Ma. Ini ada bambu bulat, ini juga ada bambu reng. Jadi perpaduan antara bambu bulat ada bambu reng. Kalau mau seperti yang di rumah saya ini ya, nggak usah pakai bambu reng, pakai bambu bulat semua nggak apa-apa, bisa ya. Ini terbuat dari bambu ya Mah ya. Nah ini dibuat rangkanya terlebih dahulu. Rangkanya dibuat di ini aja Mah, sebelum terpasang tuh. Nah kalau sudah jadi rangka baru nanti dipasangkan di sini, diberdirikan di sini. Oke, kita buat rangka-rangkanya ini Mah. Ini bambu bulatnya untuk mengkaitkan antara sisi lebar dengan sisi panjang. Oke, ini ya Mah ya. Nah dibuat rangka-rangkanya, ini rangkanya harus kuat ya Mah ya. Ini pasangan rengnya ada 1, 2, 3 bambu rengnya. Kemudian diikatkan, dipaku kemudian diikatkan dengan kawat. Ini harus kuat nih Mah mengikatnya. Oke, ini pasangan rangkanya Mah. Ini rangka untuk sisi lebar, rangkanya. Oke, untuk rangka sisi lebar. Kemudian ini rangka untuk sisi panjangnya nih, panjangnya. Ini rangkanya nih, rangkanya. Ini rangkanya, ini juga rangkanya. Sampai. Nah kita buat ya Ma, panjangnya dua sisi panjangnya, kemudian sisi lebarnya juga sama 2 sisi. Dan 2. Oke, kalau sudah buat rangkanya baru kita pasang Ma. Kita pasang di kolam. Pasang di kolam. Kaitkan antara sisi lebar dengan sisi panjang. Kaitkan jadi satu dengan menggunakan kawat. Kawatnya harus kuat ya Mah ya. Harus kuat sekali karena ini adalah untuk menahan, sisi ini adalah untuk menahan tekanan air kolam dari dalam. Ini yang sudah terpasang.
Kemudian mama membuat, kalau sudah terpasang sisi-sisinya, kemudian mama membuat kalau di sini namanya apa ya, menyusun reng, bambu reng ini menjadi betek. Kalau di sini namanya betek nih mah. Nih kita pasang, kita buat beteknya ya Maya. Kita buat beteknya seperti ini sesuai dengan ukuran kolamnya ya mah. Panjangnya 2, lebarnya 2, panjangnya 4. Nah, kita pasang ini juga sama, tingginya adalah 1 meter, semuanya tingginya 1 meter. Tingginya 1 meter. Ini untuk kedalaman airnya 70 cm. Oke, tingginya. Kalau sudah membuat beteknya, kemudian baru kita pasangkan di sini, Mah. Kita pasangkan di dalam rangkanya. Nah, ini kan sudah terbuat sih, Mah. Sudah kita buat beteknya. Kemudian kita pasangkan di sisi bagian dalam rangkanya. Kita pasangkan di sisi bagian dalam ya, Mah. Ini pemasangannya. Ini sisi lebar, ini sisi panjang. Oke, kita pasangkan, kaitkan satu sama lain dengan menggunakan kawat juga. Kita kaitkan satu sama lain. Oke, kalau sudah terpasang sisi-sisinya, terpasang seperti ini sisi-sisinya, hal yang selanjutnya adalah Mama memasang patok. Ini jangan disepelekan ya, Mama, patok ini. Patoknya harus terbuat dari boleh besi. Kalau ini saya pakai besi, kebetulan di sini ada besi sisa dari pagar ya mah, pagar yang besi pagar yang tidak terpakai, kemudian kita potong-potong. Ini kita pasangkan di sini. Ini harus kuat sekali mah, karena untuk menahan tekanan air dari dalam. Kita ternyata itu tekanan air itu sangat kuat sekali, tekanan air. Jadi kalau misalkan patoknya tidak kuat, nah ini bisa jebol nih mah nantinya. Ini harus kuat. Nah, kalau misalkan tidak ada besi, boleh pakai pipa plastik, kemudian kita beton. Kita beri adukan semen ya, kita beton, kemudian kita keringkan, baru kita pasang patoknya. Seperti yang di rumah saya. Nah, ini juga tuh, ini patok nih. Ini kalau ada besi seperti ini nggak apa-apa nih mah. Ini harus kuat nih, ya. Harus tertancap di dalam tanah dan harus kuat. Oke, kalau sudah terpasang seperti ini, sudah terpasang ini patok-patoknya nih, ya sudah terlihat ya Maya patok-patoknya. Kemudian bagian dalamnya kita beri sekam, abu sekam. Bagian dalamnya kita ratakan, dasar kolamnya kita ratakan dengan abu sekam. Ini adalah untuk meratakan permukaan tanah, fungsinya abu sekamnya. Yang kedua adalah untuk menjaga temperatur kolamnya. Oke, sudah ya Mah ya. Untuk ukuran 2x4, kolam ukuran 2x4 kita memerlukan abu sekam sekitar 5-6 karung. Kalau di sini, kalau di tempat saya satu karungnya itu harganya 8.000 Mah. Nah, kita ratakan. Kalau sudah, nanti kita tinggal pemasangan terpalnya saja nih Mah ya. Oke, nanti kita lanjut pada video yang kedua ya Mah. Ini baru bagian 1 dulu. Nanti kita lanjut ke video yang bagian 2, itu pemasangan terpalnya dan finishingnya. Oke, itu aja Mah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.